Hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu yaitu sesuaikan artikel tulisan kita dengan template yang sudah disediakan oleh publisher jurnal ya. Template dan pedoman ya, pastikan itu terlebih dahulu, lalu kemudian scoop ya, lingkup penelitiannya harus sesuai dan relevan dengan artikel kita. Itu hal yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips bagaimana merubah skripsi kalian, tesis atau disertasi menjadi sebuah artikel ilmiah ya. Jadi dari skripsi yang ratusan lembar ini kita ringkas menjadi satu artikel yang jumlahnya hanya 10 mungkin sampai 20 lembar maksimal paling banyak. Nah, tidak hanya itu, bagaimana kita juga bisa mempublish artikel ilmiah kita di jurnal. Nah, di sini tentu kalau kita bicara skripsi, tesis ataupun itu tugas akhir mahasiswa, itu sudah melalui proses yang panjang ya, dari mulai pembuatan proposal penelitian sampai dengan skripsi itu kita ujikan di sidang skripsi. Di sana pun ada dosen penguji yang menguji skripsi kita sebagai bentuk pelaporan tanggung jawab kita terhadap hasil penelitian. Nah, jadi tidak singkat proses pembuatan skripsi itu, sehingga skripsi dijadikan artikel ilmiah itu sangat layak sekali karena dasarnya memang artikel ilmiah itu dari penelitian, dan skripsi itu merupakan hasil penelitian yang sudah tentu hasilnya bisa dipertanggungjawabkan ya, karena melalui proses tadi dari mulai dibimbing oleh dosen sampai dengan pengujian. Jadi skripsi itu diuji sampai kita dinyatakan lulus. Nah, maka dari itu skripsi layak kita jadikan sebagai artikel ilmiah. Tidak hanya itu, bisa juga dijadikan buku referensi. Itu pun layak dijadikan sebuah buku referensi. Nah, namun di sini saya hanya memberikan tips bagaimana atau langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk merubah skripsi menjadi artikel ilmiah. Nah, berikut ini merupakan tips atau langkah yang harus dilakukan untuk merubah skripsi menjadi artikel ilmiah. Yang pertama, kita harus menentukan jurnal dan tujuan kita ya. Kita harus tentukan jurnal, terus ruang lingkup jurnal kita itu apa. Karena memang kita harus memastikan tujuan dan ruang lingkup jurnal yang akan kita pilih untuk artikel kita. Nah, kita harus mencari jurnal yang cocok untuk artikel kita. Karena mengirimkan jurnal yang tidak tepat akan sia-sia ya akan ditolak oleh publisher. Kalau misalnya ruang lingkup artikel kita ini di bidang ekonomi, terus kita kirim ke jurnal yang mempublish misalnya di bidang lain selain ekonomi, nah itu udah otomatis jurnal kita tidak akan dipublish atau ditolak. Makanya sebelum kita mengirimkan paper kita ke publisher, kita harus tentukan scope artikel kita di bidang apa dan cari jurnal yang memang menerima di bidang itu. Kemudian langkah yang kedua ya, tips yang kedua adalah mempersingkat skripsi, tesis ataupun disertasi kita ya. Seperti yang kita ketahui, kalau kita bicara artikel ilmiah itu lebih pendek daripada skripsi kita. Untuk itu kita harus pastikan menggunakan kerangka yang lebih ketat ya, dan gaya yang lebih tepat. Artinya, pertama kita harus memperlakukan tugas akhir kita sebagai karya yang baru, yang terpisah. Kemudian yang kedua, kita harus parafrase, di mana diperlukan untuk mengekspresikan ide yang sama dengan cara yang berbeda ya, mengekspresikan ide yang sama dengan cara yang berbeda. Kemudian
memilih bagian tugas memilih bagian dari tugas akhir untuk digunakan kembali dan terfokus pada poin-poin utama yang kita ingin pembaca pahami ya. Jadi kita mulai meringkas itu semua. Yang ketiga, selanjutnya yang ketiga ya, format ulang pendahuluan sebagai abstrak ya. Menulis abstrak tentu bisa menjadi lebih sulit. Beruntung bagi kita yang sudah memiliki tempat yang bagus untuk memulai ya. Sementara abstrak dalam artikel jurnal biasanya jauh lebih pendek ya, 100 sampai 250 kata daripada rata-rata abstrak di tugas akhir. Tapi di tugas akhir pun ya sekitar segitu ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu tips membuat abstrak bisa cek di video kami sebelumnya. Keduanya di abstrak tugas akhir ataupun ilmiah mempunyai kesamaan sebetulnya ya. Pertama, keduanya harus mengandung semua elemen kunci untuk menarik perhatian pembaca dan mendorong mereka untuk bisa membaca lebih lanjut atau menarik untuk membaca lebih lanjut dari artikel kita ya. Nah, itu yang ketiga ya, kita harus memformat ulang pengantar pendahuluan ya. Lalu kita harus modifikasi di pendahuluan artikel kita. Tugas akhir kita mungkin memiliki jauh lebih dari satu pertanyaan hipotesis penelitian yang tidak semuanya relevan untuk artikel kita. Ya, pertimbangkan untuk menggabungkan pernyataan penelitian kita atau berfokus pada satu artikel saja. Kecuali kalau disarankan, cobalah untuk menjaga di pendahuluan kita ini to the point, singkat to the point ya. Ini juga bisa membantu kita untuk menggunakan artikel yang telah dipublikasikan sebelumnya. Setidaknya tiga ya dari jurnal target. Sebagai contoh, cobalah untuk menyesuaikan dengan bentuk yang biasa untuk artikel di dalam jurnal ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu perbaiki bagian metode. Seringkali tidak diperlukan bagian metode yang terlalu deskriptif dalam artikel jurnal itu ya. Meskipun kekhawatiran seputar reproduktivitas menjadi semakin penting. Kita mungkin ingin menjaga bagian metode kita tetap ringkas dan tentu saja mengingat audiens kita ya. Deskripsi metode yang lebih panjang mungkin merupakan persyaratan dari kampus kalian dalam membuat tugas akhir atau ya pihak lain lah ya yang mengharuskan metode penelitian sekian lembar gitu ya. Tetapi kalau di dalam jurnal itu tetap harus kita ringkas ya. Kita harus lihat juga contoh-contoh artikel yang di jurnal itu dipubliskan dan kita bisa dijadikan panduan kita untuk meringkas metode yang akan kita cantumkan di artikel kita. Kemudian yang keenam, laporkan temuan utama ya dalam tugas akhir kita. Nah, dalam artikel kita harus melaporkan temuan utama dalam tugas akhir kita. Pastikan untuk menyajikan semua temuan yang relevan dengan pernyataan penelitian kita. Di bagian hasil ya, ini udah masuk ke bagian hasil ya. Sebelum ada diskusi. Jika kita melakukan analisis, misalnya eksplorasi, pastikan untuk memberikan setidaknya beberapa pernyataan ringkas tentang temuan. Nah, kemudian setelah kita laporkan temuan utama dalam artikel, selanjutnya kita harus pastikan diskusi jelas dan ringkas ya, di pembahasan yang jelas dan ringkas ya. Titik awal yang baik bagian diskusi adalah interpretasi hasil. Apa yang akan dipelajari pembaca dari penelitian kita, jangan ulangi hasil kita di bagian diskusi. Sebagai gantinya lakukan hal berikut ya di bagian diskusi ini. Yang pertama, tempatkan temuan kita dalam literatur. Kemudian yang kedua, diskusikan bagaimana temuan kita memperluas perspektif bidang kajian kita. Kemudian yang ketiga, secara singkat menyajikan cara-cara di mana studi masa depan dapat studi berikutnya ya atau lanjutan dapat membangun
pekerjaan kita dan mengatasi keterbatasan dalam penelitian kita. Nah, selanjutnya adalah batasi jumlah referensi. Jurnal kadang-kadang harus membatasi jumlah kutipan yang kadang tidak akan sama juga dengan skripsi, jumlah referensi yang ada di skripsi. Untuk ini kita harus memastikan bahwa pertama untuk memilih kutipan yang paling relevan ya. Jadi di artikel ini harus pilih kutipan-kutipan yang relevan. Kemudian yang kedua, kutipan itu harus diformat dengan baik dan benar ya, sesuai dengan template jurnal yang diminta. Nah, gak perlu khawatir, setiap publisher jurnal biasanya sudah memberikan semacam template ya yang harus diikuti oleh para peneliti yang ingin mempublishkan artikelnya di jurnal tersebut. Hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu yaitu sesuaikan artikel tulisan kita dengan template yang sudah disediakan oleh publisher jurnal ya. Template dan pedoman ya, pastikan itu terlebih dahulu, lalu kemudian scoop ya, lingkup penelitiannya harus sesuai dan relevan dengan artikel kita. Itu hal yang pertama. Selanjutnya teman-teman bisa ikuti tips-tips yang sudah tadi saya jelaskan. Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.